Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Semoga kita sedaya saged menggunakan sedaya nikmat kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan kerugian bagi seorang hamba ketika diberi nikmat oleh Rabb-nya kemudian tidak untuk mengibadahi Rabb-nya. Maka pastikan sedaya nikmat sungguh-sungguh efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa saya mengingatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap betul kepada Allah, mudah-mudahan selalu titipan Allah ini Allah pula berikan kepada kita hidayah taufik, yaitu izin dari Allah agar setiap apa yang kita tahu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk amal soleh yang itu bisa menjadikan kita punya kedudukan yang tinggi di yaumil akhir kelak insyaallah. Yang berikutnya sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk terus berada di atas sunnah-sunnahnya, terus diberi ilmu sebagaimana ilmu yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diberi kesempatan untuk bisa membuka kitab-kitab para ulama sehingga kita mudah-mudahan di dalam hidup selalu di atas rel yang lurus sebagaimana dipandu oleh Nabi Muhammad SAW yang terus kita pelajari lewat kajian-kajian kita. Semoga kita istiqomah di atas upaya ini insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah malam hari ini judulnya adalah sebagaimana di flyer ini, sorga itu adalah impian para anbiya dan orang-orang soleh. Kalau sorga impian para anbiya dan orang-orang soleh, pastilah juga impian kita. Kalau para nabi saja berharap betul surga, orang soleh berharap surga, apalagi kita. Kita tahu nih Bapak Ibu semuanya bahwa setiap kita akan sampai pada titik akhir kehidupan di dunia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yaumil akhir, hari terakhir di dunia, sekaligus hari pertama di alam akhirat. Dan kita akan sampai kepada titik itu. Sebagian kita sebelum dibangkitkan sudah dimatikan dulu dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita tahu di alam kubur sudah ada yang ribuan tahun, puluhan ribu tahun sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini yang menunggu hari kebangkitan. Kita sekarang masih di dunia fasenya dan kita pula akan masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Entah berapa lama lagi generasi setelah kita. Kalau melihat sirah nabawiyah dan seluruh keterangannya sampai kemudian yaumil akhir nanti, itu fase-fasenya masih banyak sepertinya. Masih ada fase Dajjal turun, fase Imam Mahdi turun, fase kemudian orang menjadi muslim semua, kemudian kembali kepada keadaan yang buruk lagi, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj juga. Sampai kemudian nanti tak satu pun orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan saat itulah kiamat didatangkan.
Nah, kiamat kecil buat kita adalah ketika kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Justru dengan kematian itu, kata Allah, kita akan menerima balasan secara sempurna. Kemudian Allah berfirman di tengah ayat, faman susiha aninar, barang siapa yang dijauhkan, dihindarkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surganya Allah, faqad faz, itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Siapa yang menang adalah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita harus selalu ingat, kita hidup di dunia ini punya tujuan, yaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap betul untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita sedikit melihat dalil-dalil tentang surga. Berbicara tentang yaumil akhir, berbicara tentang surga, kita nggak bisa ngarang Bapak Ibu. Kita hanya berbicara berdasarkan apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Makanya kalau ada hari ini orang mengatakan, saya tahu kiamat kapan datang, pasti keliru. Pasti keliru. Karena bahkan Rasulullah pun ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Begitu. Artinya apa? Yang tahu hanya Allah saja. Nah, inilah berbicara tentang ilmu yang gaib, kita hanya bicara tentang dalil. Rasulullah menyebut apa, Allah berfirman apa, itu yang menjadi panduan kita. Jadi jangan sampai dengan terjebak kepada pemikiran yang aneh-aneh di bawah nanti tahun 2050 kiamat, itu pasti keliru. Bahwa surga, Bapak Ibu semuanya, dan perhatikan betul, itu menjadi impian para anbiya dan orang soleh, sehingga tercatat di dalam Al-Quran beberapa hal terkait dengan hal ini. Contoh adalah permintaan Ibrahim alaihissalam, salah seorang nabi yang dia adalah Khalilur Rahman, yang dia adalah kekasihnya Allah, berdoa di dalam Quran surah As-Su'ara ayat 85, yaitu waj'alni min warathati jannatin na'im. Kata Ibrahim, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mewarisi jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Permintaan siapa nih? Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid. Makanya kalau jenengan pikir bagi dikir petang itu kan ada kalimat itu, asbana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifah muslimah wa makanna minal musyrikin. Memang agama tauhid itu sudah dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi kita berbahagia, asbahna ala fitratil Islam. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Saya lupa yang mau bagi itu, Mas. Sudah dibagi belum, Mas? Jadi diingatkan nih, dibuatkan buku tikir bagi tikir petang supaya hafal. Asbahna ala fitratil Islam. Salah satu bacanya dari pagi-pagi, alhamdulillah saya masih di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat ikhlas, maksudnya kalimat la ilaha illallah, isi Islam maksudnya dengan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami alhamdulillah masih di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan masih di atas milahnya, agamanya Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang tidak berbuat syirik. Tuh setiap hari dibaca. Kalau sore gimana? Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, sama ya.
Cuma bedanya asbahna sama amsayna. Asbahna pagi ini, amsayna sore ini. Yeah. Jadi diamankan Bapak Ibu, dikir pagi dikir petang. Saya kemarin itu sempat sering kelupaan dan dikasih banyak keluhan. Begitu saya rapih lagi, dikirnya sakit mulai diangkat. Yang pegel-pegel mulai hilang, begitu. Makanya jangan sampai kehilangan itu. Nah, Ibrahim alaihissalam berdoa, waj'alni min warasatin jannatin, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar saya termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Kalau jangan lihat, ini mulai dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 85, itu sebenarnya permintaan Ibrahim itu menunjuk kepada betapa inginnya para nabi itu masuk surga. Nanti jangan lihat di ayat 87-nya, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan. Maksudnya bagaimana? Jangan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta kita dan anak kita. Kita di dunia mengeluarkan seluruh tenaga kita, berjuang pagi siang sore dalam rangka untuk supaya kita punya harta, punya rumah, punya ini, punya itu, untuk memfasilitasi kehidupan kita di dunia, dan supaya anak-anak kita bisa sekolah, bisa melanjutkan perjuangan kita, begitu kan? Tapi dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, akan ada masa di mana hari itu tidak bermanfaat anak-anak dan harta kita. Masing-masing nafsi-nafsi. Seorang suami lari dari istrinya takut dituntut, seorang ayah lari dari anaknya takut dituntut, seorang istri lari dari suami yang takut dituntut. Nanti akan ada masa seperti itu yang sering saya katakan Bapak Ibu. Kalau kita bicara masalah fikih, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah bertengkar masalah fisik, masalah apa fikih. Mung bedok sitik terus bertengkar, nanti itu dengan piyambak tanggung jawabnya. Paham Bapak Ibu? Jangan sampai dengan persoalan fikih kok gelut, nggak usah. Perbedaan sepanjang masih dipayungi dalil, maka kita longgar dada. Kemudian dikatakan di ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yaitu hati yang tidak ada di dalam hatinya itu kesyirikan, kemunafikan, dan sifat riya. Jadi nanti kalau sudah ngaji lama Bapak Ibu, inilah intinya pelajaran kita. Jadi kita itu di dunia Bapak Ibu disuruh beribadah ikhlas karena Allah. Jadi seluruh kegiatan panjenengan itu betul-betul berharap wajah Allah, berharap ridho Allah, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Jadi dengan ngaji seperti ini karena ya Allah saya ingin diridhoi Engkau. Jadi dengan mas-mas ngasih minum air ini, subat mudah-mudahan bisa menjadi salah satu amal soleh. Jalannya panjenengan dari sana ke sini itu sudah bisa menjadi pahala tersendiri, jangan dikira tidak, apalagi sekarang awal Dzulhijjah. Mungkin dengan urun untuk wedangan ini 20.000 bisa jadi itu menjadi pemberat timbangan amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas betul, ya Allah saya mampunya begini. Makanya di pertemuan sebelumnya saya sampaikan fattakunau, cegahlah panjenengan dari api neraka walau bisikin tamrotin, gitu kan? Masih ingat? Cegahlah panjenengan dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Faidalam yajid, jikalau satu kurma, separuh kurma pun nggak punya, maka di kalimatin thayyibah, maka kalimat yang baik, ucapan yang baik itu juga bisa menghalangi panjenengan dari neraka jahanam. Sehingga bisa jadi tadi mas-mas nganter ini ikhlas karena Allah bisa menghalangi dari api neraka itu. Masya Allah ya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang ngaji itu hidupnya akan efektif karena dia tahu ilmunya. Allah berfirman, apakah kalian pikir sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu saja berbeda, kata Allah. Makanya sekali lagi, duduk di pengajian itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi yang memahami. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga
sama. Berdoa, apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah, gitu. Itu redaksi langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu jannah, surga. Yang saya contohkan ini adalah dua nabi ini yang dua-duanya adalah Khalilur Rahman. Jadi dua nabi dari sekian banyak nabi yang punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah itu dua ini, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatimul Anbiya, nabinya kita semua. Nabi yang paling akhir, yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku nabi, pasti keliru. Makanya kepolisian Indonesia itu hebat, menangkap nabi palsu maksudnya. Nangkep malaikat loh, Lia Eden ditangkap sama polisi. Subhanallah. Jadi sekarang kita mulai pahami bahwa ternyata para anbiya, para nabi juga meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita muter-muter di dunia pengen berprestasi ini itu, pengen punya jabatan tinggi, pengen punya harta banyak. Semua itu inti kemenangan faqad faz adalah ketika jenengan tertuliskan menjadi penduduk surga itu, Bapak Ibu semuanya. Ngapain kita di dunia kaya raya tapi ujung-ujungnya mati sengsara? Ngapain? Yang kita ingin tentu saja semuanya pengen neng dunia penak, neng akhirat penak, begitu kan? Tapi ingat, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia di dalam kepayahan. Di dalam kepayahan. Jadi kalau jangan berharap di dunia kok nyaman, nggak ada, saya bilang. Nanti saya sampaikan dalilnya. Karena sejatinya dunia ini fatasqo. Dunia itu penuh dengan kepayahan. Jadi kalau jangan berharap urip normal terus, betul enten. Jangan pikir yang namanya Pak Presiden nggak pernah mencret. Pernah nggak Presiden mencret? Mencret. Presiden makan makanan yang pedes tetap mencret. Presiden kalau sudah mencret. Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh juga sama, Bapak Ibu. Kalau kurang tidur yang beli yang ini apa ini? Jadi semua kenikmatan di dunia ini diperoleh dengan cara yang harus susah. Memang begitu, tabiatnya dunia begitu. Maka sekali lagi, para nabi itu meminta secara khusus kepada Allah terkait dengan surga. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'adahallaha lil mujahidin, disediakan untuk orang-orang yang menjadi mujahidin fi sabilihi. Kullu darajataini ma bainahuma ka bainas sama'i wal ard. Setiap tingkatan antara satu tingkatan jannah dengan tingkatan berikutnya seperti jarak langit dan bumi, jarak yang sangat jauh. Ini atuh banget. Setiap satu tingkatan seperti jarak langit dan bumi. Kata Rasulullah, ini sarannya di sini. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jikalau panjenengan minta kepada Allah, mintalah firdaus. Jadi sudah ngaji, nggak boleh begini. Tuh Gusti Allah kalau nyuwun bisa mendapatkan surga, ngisor dhewe ora apa-apa wis. Tapi mintanya apa kata Rasulullah? Jikalau engkau meminta kepada Allah, mintalah firdaus. Dikatakan fa innahu, sesungguhnya hu di situ berarti firdaus, sesungguhnya surga firdaus itu awsatul jannah wa a'lal jannah. Dia adalah jannah yang paling tengah dan jannah yang paling tinggi. Dikatakan wa fawqahu arsur rahmani, di atasnya ada arsnya Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah yang paling besar. Itu bukan singgasananya Allah, jangan salah pikir ini. Allah itu gak butuh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya bukan berarti Allah itu duduk di atas, bukan.
Tidak mungkin Allah itu butuh makhluknya. Itu pembahasan akidah tersendiri. Kemudian wa minhu tafajjaru anharul jannah. Darinya pula mengalir sungai di sorga. Darinya pula mengalir sungai di sorga. Jadi sekali lagi, ternyata nasihat Nabi Muhammad SAW, ketika kita minta sorga, minta firdaus. Ya, jangan sekali-kali jangan kayak tadi. Anakku, pokoknya aku sepatu ini sore rapopo lah. Kon ibadah angin aku. Nah, jangan minta firdaus. Nanti Allah yang akan bimbing sehingga jenengan pantas masuk surga firdaus. Nek jenengan mintanya ngisor dhewe mbok menawa nanti jenengan ibadahnya malas-malasan. Ya, paham? Ya. Makanya ketika seorang sahabat ingin menemani Nabi Muhammad SAW, dikatakan berarti menemani di mana? Di firdaus kan? Kata Rasulullah, bantu aku dengan bikasrotis sujud, dengan banyak sujud. Maka di antara ciri penduduk surga firdaus senang dengan sujud. Karena ketika sujud maka kita bisa banyak berdoa. Fa'atsiru doa, perbanyaklah doa pada waktu itu. Sekali lagi kita paham bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan saran begitu. Maka jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, karena itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ini adalah tobiat itu aslinya, perasaan asli yang nempel di setiap mukmin. Bukan hanya muslim loh ini, setiap mukmin derajat Islam yang kedua, Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, dan muhsin. Di hadis arba'in kedua kita sudah belajar tentang itu, yaitu rindu dengan surga. Jadi tabiat manusia secara umum, Bapak Ibu, itu rindu dengan surga. Sebenarnya hatta orang-orang non muslim pun ditanya pengen kemana, pasti ke surga, ya enggak? Pernah enggak dengar gubernur DKI Jakarta yang non muslim? Ya, ada ya. Kemudian dia ceramah di tengah-tengah, bukan ceramah, rapat di tengah-tengah jajarannya, kita itu tahu bahwa kita itu dijamin masuk surga, kan begitu itu. Masih ingat enggak? Itu non muslim. Kita dijamin dapat makan di sana. Itu sebenarnya ayat-ayat Quran itu. Enggak tahu itu sengaja apa tidak sengaja baca itu. Masya Allah. Jadi tabiat kita setiap orang sebenarnya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menjadikan kehidupan dunia ini terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Jadi karena tabiat kita itu, Bapak Ibu semua, ingin balik ke surga, maka hidup di dunia ini pasti terkontaminasi dengan kesedihan, kesusahan, kekhawatiran, kegalauan, susah. Tidak ada di dunia itu kesenangan kecuali diperoleh dengan kesusahan dulu. Gini apa gini? Ini cerita dewasa ini, cerita dewasa. Mas Latif kan udah dewasa. Kata para ulama, hatta sampai pun mohon maaf, urusan ranjang panjenengan yang katanya kenikmatan buatan niku. Kita bingung. Yang muda-muda yang belum nanti tunggu, ya. Tetep kudu kesel disi, gini apa gini, nek meneng wae entuk kenikmatan boten. Jadi saya gambarkan langsung ke ujungnya nih, bahwa dunia itu, Bapak Ibu semuanya, setiap kenikmatannya harus diperoleh dengan susah payah. Paham? Nanti penduduk surga ada yang dulunya di dunia petani, senang bercocok tanam, kemudian dia minta kepada Allah, ya Rob, saya pengen bercocok tanam di surga. Ada orang pengen bercocok tanam, Bapak Ibu. Sama Allah diberitahu, bukankah setiap yang kau minta sudah dikabulkan? Kenapa kau ingin bercocok tanam? Iya ya Allah, saya pengen bercocok tanam. Maka akhirnya diizinkan, bercocok tanamlah dia. Pasang benih, set, belum juga sekejap mata, set, sudah tumbuh siap dipanen. Paham? Nek teng dunia jenengan nandur pari, kudu dipaculi, kudu diwali lemai, ditanduri, nunggu berbulan-bulan, disiangi, dipupuk, kuwi urung tentu hasil. Gini apa nggih?
wis arep berhasil tau banjir ilang kabeh. Iki napa nggih? Itulah sifat dunia. Kenapa Allah ciptakan dunia terkontaminasi dengan seluruh kesedihan dan penuh upaya seperti itu? Biar kita tuh rindu pengen balik ke surga, Bapak Ibu. Jangan buat usah betah-betah ke dunia. Paham Bapak Ibu? Karena setiap kenikmatan dunia memang harus seperti itu. Itu tabiatnya. Memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, maka Allah berfirman, lihat di dalam Quran surah Toha ayat 117. Quran surah Toha ayat 117. Saya izin minum dulu. Beberapa hari ini rasanya gampang gerok Pak, karena nggak tahu udaranya gitu. Ibu-ibu yang mencatat, Quran surah Toha ayat ke 117. Allah berfirman, Fakulna ya Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Allah tuh memberitahu kepada Adam, wahai Adam, iki loh iblis ki musuhmu lan musuhe bojomu, diberitahu. Dan jenengan juga diberitahu toh oleh saya sekarang bahwa iblis, setan itu musuh kita bersama. Dikatakan fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan perhatikan ini. Jangan sampai dia iblis mengeluarkan kalian dari sorga. Sebab begitu kalian keluar dari sorga, fatashqa, engkau akan mendapati penderitaan. Sekarang pertanyaannya, Adam alaihissalam keluar bukan dari sorga? Keluar. Ya tentu saja hikmahnya jadi ada kita. Gitu. Kalau nggak ada Adam keluar ya nggak ada kita. Memang Allah sudah buat seperti itu, tapi ini pelajaran buat kita bahwa Allah sudah beritahu nek kowe metu saka surga kowe iki bakal menderita. Jadi memang tabiat dunia itu penderitaan. Demi Allah Bapak Ibu, jangan lihat orang kaya raya wang sinawang demi Allah. Nggak ada orang kok penak terus, nggak ada. Wis penak banget, ujuk-ujuk mantunya tabrakan mati. Ini terjadi barusan. Saya telepon kakak saya, Dek, itu loh tetangga kita, tetangganya beliau. Ini pun yang sojepol, api ane pol, oleh sodak ini pun pol-polan. Kurang nopo nih anaknya nikah, baru belum lama umur 33 tahun. Meninggal. Jadi ada penderitaan Bapak Ibu. Jadi dengan lihat tuh yang kejadian anak UGM, ketabrak anak UGM itu, coba ibunya diwawancari, Bapak, suami saya itu 10 tahun yang lalu meninggal, kemudian saya jualan kue berjuang untuk menghidupi anak saya nih, Mas apa namanya, Argo Bang ini. Lah tiba-tiba udah masuk UGM, tahu-tahu tabrak meninggal. Coba dunia itu begitu Bapak Ibu. Ada saja yang membuat kita harus mikir. Maka tadi saya sampaikan, bahkan Hatta pengen kenikmatan itu aja harus kerja keras dulu, bukan langsung ke pena. Memang begitulah tabiatnya dunia. Maka diingatkan, fatashqa, jangan sampai iblis mengeluarkan engkau dari jannah, karena begitu keluar engkau akan menderita. Sekali lagi, kenapa dunia dibuat menderita? Supaya kita tuh rindu balik ke surga. Ya, dengan kok dunia menjadi tujuan itu keliru. Makanya pastikan seluruh apa yang Allah titipkan kepada panjenengan untuk cari akhirat, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas 77 tentang kisahnya Qarun. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wahai Qarun, dengan apa yang aku titipkan kepada engkau jumlahnya banyak banget, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian duniamu. Jadi urusan dunia tuh sedikit, Bapak Ibu. Makanya orang diberi kekayaan, diberi kesehatan itu sebenarnya ada konsekuensi yang timbul supaya kita mendapatkan akhirat kita. Dikatakan dalam Quran surah Toha ayat berikutnya nggih, innalaka, sesungguhnya kamu nggih, ala taju'a fiha
wala taro, engkau di sorga itu, kata Allah, gak akan ada kelaparan, tidak akan ada kesusahan, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi gini, ini maksudnya kan surga itu kepenak banget. Maka kalau engkau keluar darinya, itu semua akan terjadi. Arep kepanasan, golek klambi kudu kerja. Ini apa ini? Ini orang jadi duit itu bahas klambi pun. Jadi kan bisa telanjang karenanya. Mau makan harus kerja. Semuanya dengan penderitaan. Quran surah Toha. Artinya Nabi Adam alaihissalam akan selalu merasa bahagia dalam surga, lalu Allah memberikan peringatan kepadanya agar berhati-hati terhadap iblis dengan kalimat fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sekali-kali iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, karena jikalau kalian keluar maka keenakan itu semua itu akan sirna, berganti dengan kesusahan. Dan faktanya Adam alaihissalam melanggar, sehingga terjadilah apa yang terjadi, kesusahan yang sangat panjang. Dikisahkan perpisahannya aja lama banget itu, berpisahnya aja lama banget, Masya Allah. Jadi sejarah mencatat iblis berhasil menggoda Mbah kita. Subhanallah, berarti iblis itu hebat banget gitu. Nabi digoda berhasil, subhanallah, dan masih hidup sampai hari ini. Kita ngingi ya, kurang ajar kayak Ustaz Wahid, kira-kira begitulah. Sampai sekarang masih hidup dan sudah sangat profesional. Bagaimana tidak pengalamannya sejak Nabi Adam? Nabi Adam digoda berhasil, umatnya Nabi Nuh digoda berhasil, anak Nabi Nuh digoda berhasil, bojone Nabi Lut digoda berhasil. Terus nabi-nabi meninggal sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal, iblis isi urip tekan saiki. Wala niku pengalamannya canggih pol-polan. Nek jenengan boten ngati-ati, au bubar. Sing sugih digoda pecicilan, sing miskin digoda ora sabar. Wanita menderita, kok orang sing lamar yo. Umure wis 40 tahun misalnya. Udah to niku. Susah mboten niku? Susah. Teman saya bapaknya sampai sakit gara-gara itu. Sing wis duwe bojo delalai lanangane galake pol-polan, dia pun susah. Dia mengatakan, nek ngerti ngene rasah duwe bojo. Gini apa nggih? Ada yang begitu enggak? Sudah suaminya baik, delalai orang tuh anak-anak suimen. Tempat tinggal saya, yang saya tinggal sekarang itu harus bayi tabung untuk mendapatkan anak. Itu lah boten cukup 200 juta nih, 2 kali 400 juta. Yang pertama gagal. Si orang dua anak, pengen dua anak, nganti menderita. Yang punya anak, la ilaha illallah, anak pecicilan pol, ngerti koyo nek rasa dua anak. Coba niku. Dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Nggih, gini apa nggih? Begitu memang. Tabiatnya memang dibuat sama Allah seperti itu. Maka sekali lagi peringatan dari Allah, jangan sampai kalian keluar dari surga. Nah, kenyataannya sekarang kita di dunia dengan seluruh penderitaan itu. Ya, lihat di dalam Quran surah Al-Balad nih, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Nanti ada kalimat apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya memang diciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Jadi dengan kok dunia jadi tujuan itu keliru, ini susah payah memang. Allah ciptakan begitu. Jadi dengan bikin dari presiden itu susah. Anak buahnya ngeyel, oh ternyata blodos dewe. Susah. Pengusaha punya karyawan 50.000 susah, aku seneng. Ternyata ini ditangkap nih lagi. Arab lebaran, jenengan lah seneng karyawan. Sing mumut sapa bose, kudu ngekei TH. Subhanallah. Jadi dunia itu seperti itu. Sebenarnya kenapa Allah menjadikan seperti itu? Agar kita merindukan kehidupan yang tidak ada di dalamnya kesedihan dan kesulitan.
agar kita merindukan kehidupan yang di dalamnya nggak ada kesedihan dan kesulitan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Mohon maaf, boten buang air besar. Makan tapi nggak buang air besar. Maka sekali lagi, masing-masing pasti dengan penderitaannya masing-masing. Sekali lagi, wang sinawang. Jadi kan dulu wong sugi lah nek kaya ngono katanya penak yo sedolan-dolan rumangsane jenengan ra ngerti jebule jelone mumete yo pol-polan. Sami mawon Bapak Ibu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saya rumah ngontrak seperti itu tuh sering didatangi orang-orang yang dalam tanda kutip itu ya pejabat. Kurang nopo, mobil yo Pajero Sport. Kalau ngobrol dengan saya sampai nangis itu susah. Sing burung deh mobil pengen deh mobil api, wis deh mobil nangis-nangis. Itu ribut. Begitulah dunia Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita rindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada teman saya dulu di subhanallah. Ini kisahnya tadi. Bocahnya bagus, ganteng, ya pinter sekolahnya, kuliahnya pinter. Begitu lulus langsung dapat posisi bagus. Tapi saya nggak tahu ini anak ini teman saya ini naksir temen yang ya teman saya bilang iki bocah rapati ayu. Ini juga nggak tahu, senang banget. Subhanallah Bapak Ibu, orang rapati ayu galake pol-polan. Sudah nikah, wis cara basa Cilaku tadi ketiplake, tahu nggak? Dianggap babu. Sing kerja dhek bojone yo mung nangkring nang omah, ora yo para pati ayu. Ning jan galake wedokane niki subhanallah. Saya sampai, "Kowe kok tahan tok karo dhek?" Lah piye aku ki yo seneng karo dhek. Subhanallah, ngeyel pol-polan. Mungat naik kereta, gara-gara salah opo, ora sida njak balik muli. Pun tumbas tiket, pun tekan nopo stasiun. Mung gara-gara opo sresiki, mau saiki, mulih saiki. Pulang. Niku pripun niku. Subhanallah iki. Ada nih seperti itu. Saya sekali dek kowe iki ganteng karena apa sing ora pati ganteng. Subhanallah iki. Jadi tidak urusan dengan status panjenengan Bapak Ibu. Mau miskin, mau kaya, sakit. Mau pejabat, bukan pejabat, tetap sakit. Pasti mengalami sakit. Nggak mungkin presiden mangan sing pedes terus ora mencret ngono. Ya tetap mencret padha wae. Ngene apa nggih? Nek teneh kaya ngono enak dadi wong sugih, ora tau mencret, ora tau loro. Imam Ahmad rahimahullah ditanya oleh anaknya, "Kapankah seorang hamba beristirahat, wahai ayahku?" Dia menjawab, "Ketika kakinya sudah sampai di sorga." Jadi kita itu Bapak Ibu istirahat ketika kaki kita sudah sampai di sorga. Sekarang waktunya kita kerja keras, sholat malam, punya uang sodako, punya tenaga untuk bantu orang, ngaji seperti ini. Nek ngaji, katanya dia senang gitu, datang senang kok jenengan, senang buatan ngaji. Jenengan pas ngaji kau sedikit rasanya penak buatan, penak gitu, senang lah insya Allah gitu. Tentrem karena memang dibuat sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sudah masuk surga, Allah berfirman, "Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Quran surah Al-A'raf ayat 49. Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Begitu janji Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi dengan yang kalau jangan berhasil di dunia sabar, maka dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Jadi masuk pintu surga, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum Mas Latif bima sabartum. Sebab dulu kamu di dunia, jangan di dunia itu sabar. Bima kuntum ta'malun, dan jenengan sabar dalam beramal. Duduk ngaji purun, berbuat baik purun, sholat malam purun, sedekah purun, itu loh, itu butuh sabar. Gila apa nggih? Kalau nggak sabar nggak mau ngapain, orang mendingan turu we. Saya meneh nek adem. Untung-untungnya niki mboten adem nggih. Awal Dzulhijjah niki kula alhamdulillah diberi ringan nggih. Tangi jam 2 ngono ya enteng banget rasanya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kebetulan saya awal Dzulhijjah ini padat banget nggih. Padat banget, kadang-kadang sehari sampai 5 kali loh saya. Jumat kemarin itu 6 kali saya. Sehari Jumat ini saya ceramah 6 kali. Tapi alhamdulillah dikasih tenaga cukup. Ba'da subuh jam 8 menjelang Jumatan sore malam itu 6 kali itu. Masih paginya dialiakin Sabtu pagi 7 kali. Tapi alhamdulillah dikasih ringan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi udkhulul jannah la khaufun alaikum, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, enggak ada lagi dengan so anakku kepeyo, ketompo apa ora yo, anakku nilainya piro yo, so boleh SMP ne piye yo, boleh SMA ne piye, udah enggak ada lagi begitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Di teng surga ini mboten sedih Ibu. Ada orang guyon ngaten. Lah jan. Suki aku masuk surga, bojoku nang dunia dadi bojoku to. Iya aku jenenge gah karo dhek. Wonge cerewet banget ya. Engko jebule keluar karo bidadari kono. Ini sini merasa ada bidadari gitu. Besok di akhirat, di surga itu enggak begitu Ibu. Semua dibuat menjadi baik. Enggak ada yang sama seperti itu, okay? Nanti ada dalilnya, okay? Kemudian surga adalah tempat yang tidak ada kesedihan dan kekhawatiran. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna lakum antasihu fala tasqamu abadan." Kata Rasulullah, sesungguhnya wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit abadan, selamanya. Itu Bapak Ibu. Ini jenengan sakit di dunia sekarang, sabar. Sabarnya jenengan ketika menghadapi sakit dibalas dengan sehat yang sempurna di surga. Itu informasi langsung dari Rasulullah SAW. Bayangin Bapak Ibu. Nek dunia ini jenengan mung salah turu wong tua pegel gini lagi. Saya tunjuk yang tua-tua. Saya dulu 30 tahun tidur begini. Iya ora apa-apa tangan isu. Sekarang tidur kaya ngene iki, tangi wengi turu, wah juga pegel kabeh. Gini lagi. Dulu kita naik tangga ejek tangga gitu. Enak. Sekarang naik tangga gitu, nyit lah pegel. Gini lagi. Nah, yang tua-tua kerasa banget ya, nom-nom jugatan sampai seperti itu pada akhirnya. Makanya mumpung sehat ibadah yang semangat. Kemudian dikatakan, wa inna lakum antahyau fala tamut abadan, dan kalian akan hidup terus dan tidak pernah mati. Bayangin. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah penduduk surga tidur? Begitu pertanyaan gitu. Maka disebut oleh Rasulullah, sesungguhnya tidur itu saudaranya mati. Maka di surga itu nggak ada tidur Bapak Ibu. Sebab tidur itu berarti apa namanya? Menghentikan kenikmatan sesaat. Padahal di surga itu jadi itu tenggelam di dalam kenikmatan, tidak ada waktu lewat kecuali dengan nikmat. Maka tidur aja nggak ada, nikmat terus, nggak pernah nggak nikmat. Apa yang terlintas di dengan langsung jadi kenyataan. Makanya tadi ketika ada orang minta tetandur, nembek jelek urung melek, wis dadi kali dipanen. Nggih, petani mungkin jenengan yang petani. Ojo jenengan jangan ikut yang niku. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian, wa inna lakum antasibu fala tahromu abadan. Dikatakan sesungguhnya kalian akan senantiasa muda dan tidak menjadi tua. Jenengan semuanya umurnya 33 tahun. Nggih. Di surga itu jangan dibangkitkan pada usia 33 tahun. Usia lagi popogan, lagi hebat-hebatnya 33 tahun. Dalam bentuk badannya seperti Adam alaihissalam. Ya seperti Adam berarti sekitar 27 meteran mungkin nih. Kayak topo. Ya. Jadi yang sepuh-sepuh jangan khawatir ngenjang jangan jadi noman ini jangan. Ustaz, ada orang tanya, teng surga itu buatan enten yang sepuh lebih teng surga. Segi yang tua, maksudnya yang tua pun dijadikan muda. Semuanya berumur 33 tahun. Ya. Masya Allah. Dan dia hidup dan dia muda, tidak akan pernah tua. Wa inna lakum antan'amu fala taba'asu abadan. Sesungguhnya kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau dengan sekarang ada kesedihan, kesengsaraan, sabar. Swidak tahun 20 tahun. Pol-polnya nih, kata sembah, udah berapa tahun? 90, 100 lah, 1 second pun dapat bonus lah guys. Jenengan seneng banget dunia 1 second tahun ketua ya surah bakal pun
susah ya paling-paling satu saya ketahuan ya sepol. Kalau merujuk ke Rasulullah, menurut umat mabaina sitin ila sabin antara 60 sampai 70. Ini lagi. Itu yang saya ceritakan, adik bapak saya tuh ganteng, pinter, kepala sekolah, olahragawan, aktif, sehat, ya mati itu. 67 tahun kemarin. Kulo kagetnya pol-pol niku yang wonge kepenaan, ya wonge aktivis mas, aktivis masjid juga mas. Nah sebagai orang loro-loroan, olahragawan, sepedaan ya pinter, kan Pak Rinto, main poli di tengah tua pinter. Ini kurang lebih meninggal itu. Itu apa ibu? Sementara di sana tidak ada yang namanya susah, adanya kebahagiaan selamanya. Hadis tersebut menjelaskan tentang kenikmatan surga, bahwa penghuni surga senantiasa sehat dan tidak ada rasa sakit selamanya. Ibu-ibu kalau jenengan sekarang merasakan sakit, ingat-ingat sabar. Nanti akan ada masa jenengan tidak pernah sakit sama sekali. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Orang mikir anak rewel, nggak ada. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga melanjutkan kenikmatan yang lain, bahwa penghuninya akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Tidak ada kematian di surga, karena pada hari kiamat akan didatangkan kabs, akan didatangkan kambing sebagai bentuk kematian. Kambing didatangkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kambing ini adalah perwujudan dari maut, kematian. Kemudian kambing ini disembelih, berarti sejak saat itu tidak ada kematian, maksudnya paham? Mati itu kan makhluknya Allah, ya. Mati hidup itu makhluknya Allah. Ada mati, ada hidup ciptaan Allah. Nanti mati itu akan diwujudkan dalam bentuk domba, dibawa di tengah-tengah antara surga dan neraka, kemudian sama Allah disembelih. Maksudnya bariki wis ora ono mati, paham Bapak Ibu? Nah ini makanya kalau kita di dunia kok nggak tenang, ruginya pol-polan. Tadi saya bacakan, saya bacakan di pengimaman. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka menjadi penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Sementara di ayat berikutnya, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang beriman beramal soleh, maka dia penduduk surga selama-lamanya. Masya Allah. Kalau jenengan paham artinya bisa nangis itu. Saya kadang-kadang kalau baca ayat-ayat di pengimanan tahan-tahan terus nggak nangis tuh, karena menakjubkan. Kemudian di dalam Quran surah Al-Insan ayat 20 Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini perhatikan Bapak Ibu. Ini ayat pendek tapi menakjubkan nih. Di dalam surga kelak dimanapun kita meletakkan pandangan kita, yang terlihat adalah keindahan dan kesenangan. Dimanapun jenengan meletakkan pandangan, yang jenengan lihat adalah kenikmatan dan keindahan serta kesenangan. Enggak ada selain itu. Maka Bapak Ibu semuanya, ini jam berapa ini? Ya, jam 8. Saya langsung lompat dulu, ini pembahasannya panjang di masalah surga ini. Ini permintaannya anak-anak muda katanya ini, Masya Allah. Saya lompat dulu ya. Tadi dikatakan apa? Sejauh mata memandang di surga, maka jangan akan melihatkan keindahan dan kerajaan yang besar. Mulkan kabiro. Maka lihatlah Bapak Ibu semuanya ini. Ini untuk penutupnya nih, sebenarnya nih lompat agak jauh, masih mukodimah untuk mengantarkan ini masih banyak, cuma karena ini sudah jam 8 saya tutup dengan ini. Ada hadis dari Muhammad SAW. Jadi ini supaya jenengan tahu tentang yang tadi itu loh, bahwa sejauh mata memandang di surga itu, dia akan melihat keindahan dan akan melihat kerajaan yang besar. Kenapa? Ada kalimat itu. Kata Rasulullah, inna la'a'lamu akhir ahli nar khurujan minha. Sesungguhnya saya mengetahui orang yang menjadi penduduk terakhir neraka yang keluar darinya. Maksudnya ada penduduk neraka yang dikeluarkan menuju surga, ada yang begitu. Makanya besok itu di surga ada orang yang mantan penduduk neraka jahanam. Ono tondone niku. Jadi besok ke surga niku enten tiyang mantan penduduk neraka jahanam.
Sebab ada juga seorang yang punya la ilaha illallah tapi sehingga dia dikumbah di neraka jahanam. Nek jenengan semua insya Allah langsung ke surga insya Allah. Ini saya mengatakan seperti dengan pengetahuan loh ya. Saya dengan pengetahuan karena jenengan purun ngaji di zaman sekarang jenengan purun ngaji kaya ngene iki insya Allah wong sing bablas ke surga insya Allah. Sebab di antara panjenengan sekitar panjenengan sing orang ngaji sakit lagi dolan, orang ngerti ilmu, ijih sombong, kon lingguhmu sing mulang sapa nyetek sapa subhanallah. Jenengan itu didudukan seperti ini insya Allah tanda jenengan itu menjadi orang yang akan bablas ke surganya Allah insya Allah. Allahumma amin. Ini jenengan boten menemukan saya dicawel gitu. Lah Ustaz Wahid di Ustaz Wahid. Mudah-mudahan saya juga yang demikian. Dikatakan apa? Sesungguhnya saya mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Khurujan minha. Wa akhiru ahlil jannah dukhulul jannah, dan penduduk surga yang terakhir masuk surga. Penduduk neraka yang terakhir keluar berarti penduduk surga yang pertama kali terakhir kali masuk. Rajulun yahruju minan nar habwa. Saya melihat seorang yang keluar dari neraka jahanam habwa. Habwanya apa? Merangkak. Ya, ingat tentang hadis salat subuh nggih. Andai engkau mengetahui tentang salat subuh salat pagi hari, maka engkau akan keluar walaupun sambil merangkak, kata Rasulullah. Di sini disebutkan, sesungguhnya rajulun yahruju minan nar habwa. Sesungguhnya saya mengetahui seseorang keluar dari neraka jahanam merangkak. Dik saking rokok niku. Nggih. Kata Rasulullah. Kemudian dikatakan apa? Fayaqulu lahu. Kemudian dikatakan oleh Allah kepadanya, idhab fadkhulil jannah fayatiyaha. Kemudian dikatakan orang itu keluar neraka dengan merangkak. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke surga. Maka dia pun pergi. Dibayangkan, nah kemudian ada kalimat gini, fayukhayyalu dihayalkan oleh Allah, dihayalkan kepada orang itu, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'u, dihayalkan kepada orang itu sing merangkak niku mau surga pun penuh. Ini masya Allah, ini menakjubkan nih. Tiang medal saking rokok merangkak. Kemudian dikatakan fayukhayyalu, dihayalkan kepada pikirannya dia oleh Allah bahwa surga niku sampun penuh. Kemudian fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha ya Rabb, saya disuruh masuk, itu sudah penuh itu surga. Sudah penuh itu surga ya Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah fa innaka mislad dunya wa asratu amsalihha. Masuklah kamu ke surga, sesungguhnya ini masya Allah ini yang saya katakan hubungannya dengan ayat tadi ini. Dibayangkan kepadanya bahwa surga itu telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, wahai Rob, aku mendapatinya telah penuh. Allah berfirman, pergilah dan masuklah ke surga, dan bagimu surga seluas dunia dan 10 kalinya. Lalu dia berkata, engkau mengejekku ya Allah. Lah kayak mau wis penuh ya Allah. Lah kok jarine aku mlebu surga, surgaku seluas dunia plus 10 kali lipatnya dunia. Jenengan ngejek kula napa Gusti Allah? Wong niku kuwi niku eleke pol-polan. Wong terakhir saking neraka mlebu teng surga terakhir. Mlebune mawon ngagem merangkak eleke pol-polan. Lah kok jenengan sanjang kula angsal surga yang seluas dunia plus 10 kali lipatnya. Jenengan ngejek kula Gusti Allah kira-kira nggih. Kira-kira begitu. Fayaqulu, dia mengatakan jenengan ngejek kula Gusti Allah. Qala fala qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta batta nawajatahu fakana yaqulu dzalika adna ahlul jannah mansilatan. Rasulullah pun kemudian tersenyum, tertawa melihat kisah ini. Jadi ini mengisahkan Ibnu Abbas, dia mengatakan sesungguhnya kemudian Rasulullah tertawa dan mengatakan dzalika adna ahlul jannati mansilatan. Itulah kedudukan penduduk surga sing paling isor. Itulah mengapa tadi ayatnya apa? Jikalau nanti jenengan di surga, sejauh mata memandang, jenengan akan melihat kenikmatan, keindahan, dan jenengan akan melihat mulkan kabiro, kerajaan yang besar.
Sebab setiap orang yang masuk surga dia jadi raja. Kerajaan paling rendah saja seluas bumi plus 10 kali lipatnya niku sing paling kere teng surga. Paham Bapak Ibu? Bayangkan sekarang. Nek ngerti koyo ngono, kok nganti wong diperintah Gusti Allah kok tak ora gelem. Yo kebangetan Bapak Ibu. Memangnya di dunia kita dapat apa? Kalau sudah tahu seperti ini Bapak Ibu semuanya, bahwa derajat paling rendah orang yang terakhir masuk surga saja punya kerajaan seluas dunia, bahkan ditambah 10 kali lipatnya, berarti 11 lebih. Bayangkan, dikatakan kalau dengan lanjutkan kisahnya nanti akan ketemu ketika malaikat hendak bertemu punya keperluan dengan orang ini, raja paling miskin ini, kedah izin dulu. Bayangin Bapak Ibu, soyo menenik purun ngaji. Makanya jangan sampai mati kecuali punya kalimat la ilaha illallah, sering diucapkan oleh dai termasuk saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali panjenengan meninggal kecuali jenengan punya agama Islam, punya kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai batal jenengan lagi nyembelih sapi tinggal jembatan, jenengan mati, jenengan lagi cari pesugihan kayak kepala sekolah di Kebumen, tahu-tahu diracun, mati. Subhanallah, hilang Islamnya, masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Padahal penduduk surga yang paling rendah, sing elek menwek, punya kerajaan sebegitu besarnya. Makanya perjuangan kita Bapak Ibu di dunia, jagain kalimat la ilaha illallah. Belajar tuh yang namanya anti syirik, jangan sampai berbuat syirik. Kelihatan ringan, tapi kalau kita nggak hati-hati bisa masuk ke dalamnya. Kita dagang karena pengen laris, tahu-tahu kita ambil cara-cara selain minta kepada Allah, syirik. Kalau jangan lakukan itu, jangan kehilangan potensi menjadi raja yang seperti itu. Subhanallah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang menjadi penduduk surga. Jangan lupa selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan jannah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ini yang dibahas malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sangu untuk kita sampai ke hari nahar. Ya. Semoga Allah sayangi kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang susah ekonominya diangkat susahnya, diberi rezeki yang luas, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan di Al-Ma'arij ini betul-betul sampai di yaumil akhir untuk timbangan amal baik kita insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin kita sekalian dibantu para ini dari taufik atau mengamalkan ilmu kita.